merupakan kota kreatif dunia yang identik dengan batik. Jika berbicara batik, tentu tak akan lepas dari Pekalongan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pekalongan merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman nomor 106 Pekalongan. Salam integritas. Kemenkumham. Pasti berani, pasti hebat, pasti berbeda. %85 masyarakat Pekalongan berprofesi sebagai pembatik. Di Pekalongan, batik adalah nafas dan denyut nadi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Alasan kuat itulah yang menggugah jajaran petugas Lapas Pekalongan untuk meningkatkan sumber daya manusia segenap warga binaan pemasyarakatan dengan pembinaan keterampilan membatik, di samping sejumlah keterampilan yang lain seperti menjahit, pertanian, peternakan, kelas, dan barbershop. Baik, terima kasih. Kegiatan yang ada di Lapas Pekalongan ini meliputi kerajinan membatik, pertanian, peternakan, cukur rambut, dan lain sebagainya. Namun dari sekian kegiatan-kegiatan yang ada di Lapas Pekalongan ini, kita lebih memfokuskan kegiatan membatik. Dalam kegiatan membatik ini, kita bekerja sama dengan mitra kerja, yaitu Halimah Al-Ahwi Collection yang ada di kota Pekalongan ini. Dengan adanya kerjasama yang baik dengan mitra kerja, narapidana dapat mengembangkan kreativitas untuk membatik. Nah, kreativitas membatik ini memberikan inovasi bagi narapidana untuk selalu berkreasi dalam mengembangkan dunia batik. Contohnya dalam kesempatan ini, narapidana tersebut dapat membuat desain batik, yaitu yang terkenal ini yang ada di kota Pekalongan ini adalah Janda Bolong dan Blackpink. Janda Bolong dan Blackpink ini yang sudah diproduksi di Lapas Kelas 2 Pekalongan ini sangat meningkatkan produktivitas, kerajinan, keterampilan yang ada di Lapas Pekalongan. Gayung pun bersambut puluhan warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti program pembinaan dan peningkatan keterampilan serta kemandirian merespon program tersebut dengan antusias. Dari teman-teman, ya, ternyata tanggapannya antusias sih Pak, ya sangat bagus lah. Yang dilakukan ya paling mencolet, belajar membatik. Ya lagi keren aja kayaknya Pak ya, di luar lagi keren ya, Janda Bolong itu. Nah, jadi ya kita ketuju ke situ sih ya. Sebenarnya sih nggak susah ya Pak, sama aja sih Pak. Prosesnya sama, membatik, terus habis itu dicolet, itu diwarnain itu aja. Ya harapannya supaya menjadi manusia yang lebih baik lah Pak. Ya pasti. Terus ya terima kasih dapat pembinaan dari bapak-bapak di sini. Terus ngasih peluang ya buat kita berkreasi. Itu sih Pak yang lebih seneng di situ sih kayaknya.
Hingga akhirnya lahirlah ide kreatif mereka untuk menciptakan motif-motif batik yang cantik kekinian dan unik atau out of the box. Di antaranya, batik motif janda bolong dan motif Blackpink yang diminati pihak ketiga untuk memasarkannya. Tidak mudah untuk merangkul, membimbing, dan mengantarkan segenap narapidana ini untuk meningkatkan kecakapan diri. Hal tersebut butuh ketelatenan dan kesabaran baik dari petugas lapas Pekalongan, terlebih dari pihak ketiga, para pelaku batik di kota maupun Kabupaten Pekalongan. Ya awalnya ya agak ragu ya, intinya kan apa saya bisa kayak gitu loh. Dan dengan cowok-cowok semua, saya itu perempuan sendiri di sini kayak gitu. Jadi takut lah, ada rasa takut, ada rasa gimana, tapi melihat semangat mereka mau belajar, mau berusaha kayak gitu. Ya ini saya juga ikut semangat. Yang saya sampaikan ya saya memberikan motivasi biar mereka itu nanti ke depannya kan bisa juga kalau sudah keluar dari sini supaya bisa mempunyai lapangan kerja sendiri, mempunyai keterampilan kayak gitu. Gimana caranya ya kalian harus semangat, kalian harus berusaha kayak gitu kan. Awal mulanya saya kasih kain, terus saya coba deh kalian bikin apa sih kreasi kalian kayak gitu yang dari sini langsung kayak gitu kan. Oke, mereka bikin, saya upload dan ada pesanan kayak gitu kan. Itu pas waktu itu 10 kodi itu aduh seneng banget kan, dari sini dapat pesanan 10 kodi. Akhirnya itu yang membuat saya juga semakin optimis kalau warga binaan di sini bisa melakukan pekerjaan itu kayak gitu loh Pak. Tantangannya kadang mereka susah diatur susah diatur kayak gitu kan. Terus waktunya itu lebih sedikit daripada di luar kan Pak kalau di sini kayak gitu. Jadi ya itulah seperti itu, suka dukanya di sini itu seperti itu. Untuk saat ini banyak pesanannya janda bolong, motif janda bolong itu banyak yang suka kayak gitu ya. Banyak pesanan lah intinya, banyak yang mau gitu, banyak yang order yang kayak gitu. Cuman memang agak lama prosesnya karena itu adalah batik tulis gitu. Jadi agak lumayan memakan waktu. Kalau ini itu kemarin itu Kalimantan ada yang minta kayak gitu. Terus di Jakarta, terus Surabaya, Kediri gitu banyak yang minta sih Pak kayak gitu. Biasanya buat seragam-seragam, kantor-kantor kayak gitu. Ya keinginan saya supaya mereka itu bisa membuat lapangan kerja sendiri gitu loh Pak. Biar mereka itu enggak, intinya kalau udah keluar itu mereka itu ada kegiatan, jadi mereka tidak akan melakukan hal seperti itu lagi, biar mereka itu punya keterampilan kayak gitu. Seumpama mereka nggak bisa jadi pemilik usaha, mereka bisa bekerja di tempat orang lain tapi mereka sudah punya skill gitu loh Pak. Selain diminati oleh pembeli dari Pekalongan, hasil karya batik dari kegiatan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Pekalongan juga dipasarkan hingga keluar daerah, bahkan pemesan dari luar pulau. Pada dasarnya banyak kegiatan yang dilakukan di kegiatan kerja Lapas Pekalongan, yaitu terkait membatik, menjahit, perkayuan, perikanan, peternakan, cuci motor, potong rambut. Nah, terkait hal tersebut atau kegiatan tersebut, kami dari pusat atau dari Dirjen telah ditunjuk terkait dengan lapas produksi, yaitu produksi membatik dan menjahit. Nah, sampai hari ini kami terkait dengan kegiatan tersebut, kami unggulkan atau kami produktif yang paling kami unggulkan yaitu terkait dengan produksi membatik dan menjahit. Kami di sini sejak tahun 2017. Tapi sebenarnya untuk kegiatan membatik itu sudah lama sebelum saya masuk sini. Tapi terkait dengan perubahan dan kegiatan yang lain tetap terkait dengan kondisi
keadaan atau Kota Pekalongan terkait produksi batik, kami tetap mengutamakan produksi batik sebagai produksi unggulan. Nah, alhamdulillah terkait dengan warga binaan sangat antusias sekali. Karena apa? Kembali apa yang kami sampaikan tadi, bahwa masyarakat Kota Pekalongan maupun kabupaten khususnya itu skillnya rata-rata itu membatik dan menjahit. Nah, pada saat dia melakukan pelanggaran masuk di dalam lapas, kita terkait dengan hukuman itu hanya hukumannya, tapi terkait skillnya tetap kita tingkatkan, kita lakukan supaya dia itu, harapan kami setelah keluar dari sini menjadi lebih baik lagi terkait dengan skill tersebut, yaitu melakukan produksi atau membuat batik. Alhamdulillah terkait beberapa produksi yang dibuat oleh warga binaan, ya kami terkait dengan pasaran pada keadaan sekarang, kami telah membuat produksi unggulan, yaitu batik janda bolong. Terkait dengan kondisi bahwa sekarang lagi ngetrennya kembang janda bolong, nah kami warga binaan mempunyai kreatif atau inovasi menciptakan atau membuat inovasi terkait dengan produk si batik janda bolong dengan bentuk tulisan. Ya alhamdulillah kami di dalam lapas itu tidak bisa memasarkan sendiri, tentunya kami terus menggandeng pihak kedua. Jadi pihak kedua terkait dengan pemasaran, pengadaan barang. Nah, tentunya kami fokus kepada produksi, memproduksi, membuat batik yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya terkait dengan batik janda bolong. Nah, alhamdulillah ini permintaan cukup banyak, walaupun di tengah masa pandemi, tapi tidak mengurangi semangat dan kreativitas warga binaan untuk memproduksi batik tersebut. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan di masa pandemi dan juga menyambut Dirgahayu Kemerdekaan RI yang ke-76, kami atas nama pimpinan dan segenap seluruh petugas Lapas Kelas 2A Pekalongan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.